part 5 versi komposisi final itu sempat ada error sehingga laptopnya sempat black screen. Aduh tuh luar biasa, itu menakutkan banget. Kayak gitulah perasaan saya film ini akhirnya kelar saya urus. Saya terbuka dan saya tertarik dengan memproduksi ulang ini dengan bahasa Indonesia dan yang bersifat standalone, bisa berdiri sendiri. Jadi dalam artian kalau tidak dilanjutkan ya enggak. Dari Kaito Toma, saya punya beberapa pertanyaan bang. 1. Kenapa memilih format film pendek ketimbang series untuk project Love Letter? Soalnya ini sangat bagus, apalagi kalau bisa menjadi series. Oke, menjawab pertanyaan pertama, saya memilih film karena saya memilih jadi film. Karena saya berpikir ini project prototype, project uji coba. Saya ingin mencoba melakukan eksperimental yang bersifat sekali dan akan saya dapatkan data-data tersebut untuk perkembangan proyek-proyek kedepannya. Jadi saya berpikir series sama film mana yang lebih cocok. Saya merasa film lebih cocok. Ditambah kalau kita lihat dari faktor produksi, yang memproduksi ini kan sebagian besar adalah saya. Saya belum punya tim yang besar yang bisa mengurus segala aspek. Jadi saya rasa ini akan sangat merepotkan kalau saya memilih eksperimentalnya melewati series, karena series itu kan harus bersambung dan harus punya komitmen yang tegas. Apalagi kalau selevel studio aja bisa kerepotan, apalagi kalau cuma diurus oleh seseorang seperti saya doang. Saya berpikir gitu, apalagi saya pribadi memiliki value pada produksi itu tinggi. Jadi kalau untuk memproduksi satu episode, saya yakin itu butuh persiapan yang lebih matang lagi. Begitu. Oke, 2. Jujur bang, kalau begitu apa yang abang rasakan selama produksi dan ketika produksinya selesai? Dan saya dengar lebih dari 1 tahun ya, mungkin boleh dijelaskan? Oke, perasaan saya saat produksi ini itu luar biasa naik turun ya. Kadang senang, kadang enggak, kadang sedih, kadang depresi, kadang ya luar biasa lah begitu ya. Karena 3 tahun tuh panjang loh ceritanya tuh. Cerita saya dalam membuat proses ini berjalan gitu luar biasa. Ada banyak sekali kehidupan yang saya lewati sampai membuat saya seperti sekarang. Dan ketika selesai, awalnya saya berpikir saya sempat berencana dulu ya, awal-awal dah 70% atau 60% saya berimajinasi diri saya akan berteriak dengan sangat lega. Mengimajinasi momen itu, saya akan berteriak dengan sangat lega bahwa saya akan sangat senang seperti atlet saat udah menang, dia akan teriak syah gitu kan. Tapi rupanya saat filmnya betulan kelar, saya terdiam. Saya enggak teriak. Saya lebih kayak terdiam, terkagum dan terharu, kayak wah, akhirnya kelar ya. Luar biasa. Kayak gitulah perasaan saya film ini akhirnya kelar saya urus. Dan ya bukan 1 tahun, tapi lebih benar hampir 3 tahun. Ya berarti minus beberapa hari lagi udah 3 tahun. Berarti ya kurang lebih 3 tahun. Apa momen paling seru dan paling menakutkan dalam produksi ini? Paling seru adalah ketika saya harus yang paling seru sebenarnya semuanya seru sih sebenarnya, jujur aja. Karena setiap momen tuh, setiap scene tuh selalu ada yang melatih saya menjadi lebih baik. Misalkan dalam warnanya, dalam desainnya, interiornya atau segala macam gitu. Jadi semuanya seru. Mungkin yang paling seru mungkin ada beberapa scene yang membutuhkan intinya apapun scene yang lebih gerakannya lebih bagus, animasi lebih baik atau komposisi visual lebih bagus, itu berarti yang paling seru. Karena terkadang yang paling sulit itu komposisinya, kadang yang paling seru juga pada akhirnya. Begitu menurut saya. Dan yang paling menakutkan dalam produksi film ini adalah momen ketika saya begitu terpukul dengan keadaan sehingga saya berpikir bahwa film ini akan gagal diproduksi dan saya akan membatalkannya. Itu adalah momen paling menakutkan dalam hidup saya. Dan
sempat ada satu momen saat lagi editing video versi komposisi finalnya itu sempat ada error sehingga laptopnya sempat black screen. Aduh, itu luar biasa, itu menakutkan banget. Saya berpikir, aduh 3 tahun apakah akan hangus? Ya alhamdulillah, syukurnya sih bisa teratasi. Nomor 4. Oh ya bang, kalau dilihat muka abang kok kayak dari Jepang gitu ya, boleh sedikit diceritain atau klarifikasi? Hehehe. Saya udah mendengarkan ini cukup beberapa kali. Memang benar nih, menurut kalian muka saya ini sedikit kurang Indonesia, kayak orang-orang Asia Timur begitu? Karena saya udah cukup beberapa kali dengar itu. Tapi nggak apa, saya menganggap ini pujian. Saya sangat senang banget, sangat berterima kasih ya teman-teman merasa seperti gitu, dan saya senang. Tapi sekali lagi saya akan bilang, saya orang Indonesia kok. Cuman yes, saya ada keturunan dari salah satu negara di Asia Timur. Saya tidak akan bilang apa, tapi teman-teman coba tebak biar seru aja begitu ya. Terakhir bang, agak random sih, tapi saya tahu abang mungkin tertarik. Boleh bantu jelasin soal MTK Nita? Soal MTK. Oke, apa nih? Tentukan dan gambarkan grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 4. Wah, ini saya tertantang. Oke, saya terima. Tapi di video terpisah, oke? Saya jelaskannya. Boleh? Boleh dong. Next, dari Slyris 3254. Slyris 3254. Terkait pembuatan proyek ini, berapa total orang yang terlibat, Kak? Yang terlibat secara proyeknya langsung itu 2 orang. Karena satu saya dan satu lagi teman saya yang bernama Claudia. Saya yang mengurus luar biasa banyak departemen, dari penulisan, sutradara, produksinya, animasinya, editingnya, dan lain-lain segala hal. Dan sedangkan teman saya itu mengurus departemen pengisian suara perempuannya dan musiknya. Ya begitu, cuma 2 orang. Next, dari Rafa Gaming 20704. Saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah anime ini memiliki lanjutan seasonnya nanti? Pertama, ini film bukan series. Jadi kalau ditanya season, ya kurang tepat. Tapi jawabannya, saya paham maksud Anda. Anime ini ada kelanjutannya, tapi masih sekali lagi bersifat ide kasar. Belum, ide kasarnya adalah nanti perkembangan bagaimana William dan Nao akan menghadapi hubungan mereka di jenjang yang lebih dewasa. Karena mereka sudah kuliah, mereka harus memikirkan banyak hal, ada tanggung jawab dan segala macam gitu. Cuman itu masih sebatas ide kasar dan saya belum ada kepastian apakah saya akan menggarapnya, kapan atau bagaimana, saya belum bisa ada kepastian. Kemudian, apakah menggunakan dub atau bahasa Indonesia? Yes, kembali lagi, saya terbuka dan saya tertarik dengan memproduksi ulang ini dengan bahasa Indonesia, karena itu kan memang bahasa ibu ya, bahasa kita kan. Cuman sekali lagi saya nggak punya kepastian apakah saya bisa segera memproduksi ulangnya lagi dengan bahasa Indonesia, karena keefektivitas waktu dan ketersediaan waktu saya juga minim ya. Jadi saya harus bijaksana dalam mengaturnya. Sedangkan beberapa proyek baru sudah terschedule-kan nih untuk kedepannya begitu. Berapa budget membuat anime ini berjudul Love Letter ini? Budgetnya sih nggak gitu ada dalam produksi, cuman budgetnya ada, nampak banget. Maksudnya proyek dalam produksi ini kurang lebih nggak ada sih, karena ini kan produksi yang saya urus sendiri, lumayan besar, saya urus sendiri. Tapi tentunya ada beberapa seperti budget mungkin sekedar makan, atau yang lebih spesifiknya budgetnya betulan ada tuh ketika dalam fase-fase mau perilisan tuh, berarti kan saya harus promosi itu. Nah, budget promosi itulah yang saya rasa mungkin ada. Budgetnya itu di bawah 500.000 lah total semua. Next, apakah anime ini memiliki unsur dewasa, misalnya seperti momen romantis? Ya, menurut kalian bagaimana? Kan kalian nonton, ada tak unsur dewasanya? Ada tak? Ya tapi kalau saya boleh kasih sedikit hint ya, ada satu scene di anime ini, ada satu frame, nggak cepat nggak lambat, tapi ada sih satu frame itu fan service lah sebutannya. Harusnya kalian bisa menemukannya. Saya nggak akan bilang, yang penting tuh ya ada lah. Tapi again, itu kembali ke kalian, apakah termasuk unsur dewasa atau enggak, itu kembali ke kalian karena kalian menonton. Dan terakhir, BTW Bang minta IG-nya. IG saya adalah underscore ya, bukan. Apa itu? Lambang A tuh. Fukuro 374 itu adalah IG saya. Dari Naufal Syaris
8540. Bang, APK apa lu pakai buat desain animasi love letter? Untuk desain animasi ini saya menggunakan Clip Studio Paint X. Begitu, simple ya. Next dari M-Cak. Apa nih? Kocak gitu ya. Apa proyek animasi Anda selanjutnya? Untuk judulnya saya sih belum bisa konfirmasi apapun itu. Cuman yes, ada beberapa animasi yang saya coba kembangkan lagi ke depannya. Ya, ada. Next dari FZ. Apakah Love Letter hanya menjadi film pendek atau menjadi series? Jawabannya adalah ini hanya akan menjadi film pendek. Saya belum ada ketertarikan untuk mengembangkan menjadi series. Dari Wibu Anime 8035. Maaf, rencananya ini anime bakal sampai episode berapa? Anime ini tidak ada kepastian. Maksudnya, saya ulang, anime ini hanya akan menjadi satu film pendek saja. Apakah akan ada kelanjutannya? Saya terbuka akan hal itu, tapi saya belum bisa ada kepastian untuk melanjutkannya. Yang penting ya ini film yang bersifat standalone, bisa berdiri sendiri. Jadi dalam artian kalau tidak dilanjutkan ya nggak apa-apa, filmnya juga tetap di situ, nggak bersambung. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk disambungkan masih bisa. Begitu maksud saya. Dari Rizal 8072, Bang, kenapa harus pakai dub English? Kenapa nggak pakai dub Indo? Ya, jawabannya adalah karena ini adalah eksperimental, project uji coba. Sehingga apa yang saya terapkan ini semuanya bersifat eksperimental, termasuk dalam penggunaan bahasa Inggris. Itu merupakan eksperimental saya, apakah project ini bisa mencapai orang-orang di luar Indonesia, begitu. Dari Nakira, karena sedikit kepanjangan tentunya saya langsung cut ke bagian pertanyaannya karena di atasnya, karena sebenarnya ini aslinya ini panjang dan itu bersifat opini, dan saya langsung cut ke bagian pertanyaannya. Pretty enjoyable movie for me to watch. I will give the effort 100 out of 10. Thank you, bro. Thank you. Also, thanks for crediting me. I hope your work get more notice and hit the algo. Questions. Is there any plans for Japanese dub? Nah, ini sama jawabannya. Untuk sama ke Indonesia, saya tertarik dan saya masih membuka kesempatan untuk memproduksi ulangnya dengan bahasa-bahasa yang baru seperti ini, Indonesia, Jepang, atau bahkan Mandarin. Cuman sekali lagi masalahnya adalah keefektivitas waktu dan ketersediaan waktu saya yang saat ini minim, dan saya harus dengan bijaksana bisa mengaturnya dengan baik sehingga tidak keteteran. Apalagi saya kan baru mulai ini ya, dan saya belum punya tim yang besar. Jadi itu satu hal. Dan ya, sekilas itu adalah jawaban-jawaban saya dari question and answer ini. Semoga semuanya terjawab dengan baik. Dan sebelum saya nutup, ada beberapa komentar yang saya temukan dan saya ingin memberikan honorable mention. Pertama dari Vina Chan. Aku doain semoga filmnya laris kayak anime Jepang. Amin. Terima kasih. Next dari user Ju2SU6KS7B. Buat yang bilang kualitasnya jelek, lo tahu budget sedikit gak? Kawal sampai channelnya ada iklan. Terima kasih, Bang. Respect. Next dari Leon Joe. Gila, 18 tahun udah bisa garap anime. Gua yang 18 tahun masih aja nganggur, serasa gak guna hidup. Terus dibalas dari Ditoski, gua 20 masih nganggur, Bang. Ya, ini dari apa tuh? Dari TikTok. Ya, thank you. Saya merasa itu juga sebuah pujian. Tapi untuk Anda sendiri juga jangan menyerah. Kamu masih bisa, kamu masih bisa berkembang, kamu masih muda. Dari mobile game. Tayang di mana? Baca, cok, dasar read isu. Terus saya balas di situ. Terima kasih banget, Bang. Aku cinta deh. Ya, jadi jujur nih cukup lucu ya, karena emang sedikit terbukti ya bahwa kualitas literasi Indonesia di Indonesia ini sedikit luar biasa minim ya, sehingga jelas-jelas di caption, di trailer, di deskripsi udah jelaskan tayang di mana, tayang kapan. Mau share langsung tanya, "Bang, di mana, Bang?" Ya, tapi nggak apa, ini saya anggap seperti kelucuan jenaka gitu, nggak apa-apa. Tapi secara serius ya, teman-teman saya lebih rajin lah dalam membaca. Karena jujur, kalau kita suka membaca itu akan mempermudah dalam banyak hal. Kemudian dari Hanil 13 yang bilang update-nya lama lah sampai 1 tahun. Hey, mikir dia ngerjainnya sendiri di usia mudanya yang masih 18 tahun loh. Respect Hanil, respect. Ini luar biasa ini kamu.